gue di ruang meeting tuh awalnya nggak ngeh. Jadi gue buka, lampu gue nyalain gitu kan, karena udah dibuka kan, jadi gue langsung buka gitu aja, lampu gue nyalain. Pas gue balik badan bang, gue ngeliat pocong itu lagi di pojok kiri. Nah pas gue samperin tuh komputer, keadaan CV-nya mati, mesin komputer mati, tapi monitornya nyala, ada tulisan jangan bikin tempat ini kotor. Hah? Di layar? Iya, tapi ini bukan orang gitu. Jadi pas gue nengok gini, jadi kayak dia ngeliatin gue gini. Tapi anehnya itu bukan genderuwo bang. Kan kalau genderuwo yang kita tahu kayak gemuk, berbulu gitu. Ini enggak, ini kurus, perawakannya kakek-kakek tapi berbulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan ini udah ada narasumber, yang mana narasumber kita ini kerja di sebuah kantor di daerah Jakarta Selatan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang dialamin sama dia dan karyawan di sana. Kita langsung aja ngobrol sama narasumber kita kali ini. Halo Bang, sehat? Bang Maul. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Maul kerja di sini dari tahun berapa Bang? Dari Juli 2022. Juli 2022, oh hampir 2 tahun ya? Ya. Hampir 2 tahun. Ini kantornya sendiri bentukannya kayak gimana sih Bang? Bentuk kantornya sih rumah ya bang, rumah dijadiin kantor. Jadi rumah lantai 2 yang dijadiin kantor gitu. Oke. Kerja di situ rata-rata ada berapa orang? Kalau yang gue tahu sih 30-an ya bang, 30-an orang lah kurang lebih. Oh, ini yang udah jelas ngantor di situ ya? ya? Jelas. Oke. Lu kalau di sana kerjaan apa Bang sebenarnya Bang? Gue kerja di situ sebagai asisten pribadi HRD. Oke, tapi ini yang mau lo ceritain kejadian di saat lo nginep di bangunan ini ya? Iya, pada saat gue disuruh jaga gitu kan. Disuruh jagain ini. Penjaganya sendiri itu kemana? Kebetulan kan waktu itu Ramadan ya, jadi yang jaga itu pulang kampung. Oke. Dan lo yang ditugasin? Iya. Oke. Nah, ini yang ngalamin lo sendiri apa karyawan-karyawan lain banyak yang ngalamin juga hal yang kayak gini Bang? Awalnya ya yang Ramadan itu atau yang pas gue masuk kantor, gue pikir gue doang. Ternyata setelah gue ceritain yang gue suruh jaga kantor pas Ramadan 2023 itu, banyak tuh dapat cerita-cerita dari teman kantor gue ataupun dari atasan yang lain. Oh, setelah semua apa yang lo alamin? Oh, akhirnya kebuka tuh, terkuak apa yang terjadi di sana? Iya, kebuka semua. Oh, oke. Nah, kita tahan dulu aja Bang. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang dialamin sama Bang Maul di kantor ini, kalian bisa tonton sampai habis, jangan di skip. Dan juga lo sekarang masih kerja di kantor ini juga ya? Masih. Sampai saat ini? Masih sampai saat ini. Dengan berbagai gangguan yang ada? Yes. Waduh. Nah, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagram Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Maul kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Maul, awal mula kejadian di kantor dan apa aja yang terjadi di sana Bang? Bang, jadi gue kan masuk kantor itu bulan Juli tahun 2022 kan. Nah pas gue masuk kantor itu ya biasalah orang baru ke tempat baru perkenalan. Kayak itu loh ada gue di sini. Nah pas minggu gue masuk sampai berjalan 3 bulan tuh nggak ada tuh bang. Kayak ya udah pas pertama doang tuh seminggu doang kenalan kayak suara-suara ya pada umumnya lah. Nah masuk ke 3 bulan gue masuk kantor, gue waktu itu ditugasin buat jaga kantor selama 2 hari sama teman gue. Nah pas 2 hari gue jaga kantor, hari pertama nggak ada tuh bang, kayak dari pagi sampai siang tuh nggak ada tuh, kayak ya udah aman-aman aja. Tapi masuk ke sore, gue mulai tuh ngerasa kok kayak bukan kita berdua doang di sini, kayak rame. Ya udahlah. Nah sekitar habis maghrib ya jam 7 kalau nggak salah, jam 7 atau jam 8 gue lupa. Gue lapar sama temen gue, mutusin buat
beli makan. Lebih tepat bukan makan sih, lebih tepatnya kayak ngemil. Dan kita jalan ke salah satu warung dan ada jualan tempe mendoan. Kita belilah tempe mendoan itu. Pas udah beli, kita balik kantor itu udah sekitar jam 9. Karena kita nyari hampir sejam waktu itu. Baliklah ke kantor, gua nyiapin tempe mendoan itu di piring. Nah teman gua tuh udah ke mejanya lah gitu kan. Ngapain nggak tahu, gua nggak tahu. Pas gua lagi nyiapin tempe mendoannya kita dipiringin, terus kan ada sambelannya gitu kan. Gua siapin, tiba-tiba di belakang gua tuh ada suara ketawa. Ketawa perempuan. Gua waktu itu mikir, anjir gitu kan, kayak tawa apa nih gitu kan. Ya udah dari situ ya gue teriak kan, waktu gue teriak tuh sama teman gue, ngapa lu gitu kan. Ya gue bilang aja kan, ya jujur gue takut kecoa tadi, takut kan. Ya udah gue balik makan lah. Nggak kerasa waktu itu udah jam 11 atau jam setengah 12, gue lupa. Gue ngantuk, gue mutusin buat tidur di ruang meeting. Nah kan gue tidur di ruang meeting nih. Nah sebelumnya tuh kantor gue kan rumah nih bang, rumah yang 2 lantai. Jadi di lantai bawah tuh ada ruang resepsionis, ada ruang meeting, terus ada kantor ruangan atasan gua, salah satu atasan gua, sama dapur. Terus di lantai 2 itu ruang staff, sama ada kamar mandi juga. Kebetulan di bawah juga ada kamar mandi. Nah lanjut pas gua lagi tidur di ruang meeting tuh, gua nggak bisa tidur. Kayak gua paksa tidur pun nggak bisa. Ya akhirnya gua keluar lagi, ditanya kenapa lu? Ya gua nggak bisa tidur. Ya udahlah, ini aja kita kan di luar aja. Udah tuh dari jam setengah 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu gue nggak ngerasa ngantuk, kayak seger lagi gitu kan. Tapi masuk ke jam 4 gue ngantuk lagi. Gue mutusin buat udah gue masuk lagi ya, gue ngantuk lagi gitu kan. Udah lo tidur. Gue tidur tuh bang, gue tidur di ruang meeting. Gue tidur, akhirnya gue bisa tidur. Tapi di tidur itu gue bukan nggak mimpi ya, blank hitam. Dan di blank hitam itu gue dengar suara ketawa yang sama di dapur tadi. Tapi itu gue bukan terperpan ya, kan kalau terperpan gak bisa gerak. Tapi pas gue pas di mimpi atau gue tidur itu, gue dengar ketawa itu, gue langsung kebangun. Dan itu ternyata gue sejam, maksudnya sejam ya, dari jam 4 gue bangun tuh jam 5. Jadi dari situ gue mutusin buat sholat subuh. Terus temen gue juga pulang kan, dia ganti baju karena dia nggak bawa baju. Akhirnya gue dari jam setengah 6, dia kan pulang setengah 6 ya. Jadi setengah 6 itu sampai pagi gue sendirian di kantor. Gue beres-beres kantor. Nah pas gue lagi beres-beres, pas di ruangan yang di bawah itu, ruangan atasan gue ngeliat ada sosok penari. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung aja mata gue tertuju ke situ. Gue langsung sosok penari, tapi dia ngebelakangin gue. Ya sosok penari yang pakai penari gitu, yang ada selendangnya segala macem. Ya gue di situ mikir, mungkin gue salah lihat. Terus kayak gue salah lihat kali. Pas gue lihat lagi tuh udah hilang. Terus nggak lama temen gue balik dari rumahnya gitu kan, kantor lagi udah rapi gitu, udah habis mandi. Sekitar jam 10 akhirnya orang kantor yang keluar tuh balik pulang gitu kan. Akhirnya kita bisa pulang. Nah dari kejadian itu, pas waktu itu ada healing satu kantor gitu ya, kita ada jalan-jalan ke salah satu wisata air di Bogor. Dari sana gue ngebawa sesuatu sampai ke kantor. Tapi untungnya bisa diberesin dan gak netep di kantor. Ini tau dari mana? Karena salah satu atasan gue bisa ngelihat gue gitu, kayak lo bawa sesuatu tuh dari sana. Wah di situ kan gue, yang waktu itu gue nggak tahu apa-apa, kaget dong. Gue nggak bawa apa gitu kan. Intinya gue ngebawa sesuatu katanya, terus udah dibalikin gitu ke sana. Ya udah, untungnya sih nggak tetap di kantor. Masuk ke bulan puasa di tahun 2023. Yang harusnya bulan puasa ya, yang gue tahu setan tuh pada di borgol atau di belenggu gitu kan. Ini gue ngalamin sendiri pada saat bulan puasa tahun 2023. Gue tuh dapat jatah nginep atau disuruh nginep lagi gitu kan, sendiri. Tapi waktu itu gue disuruh nginepnya akhirnya sendiri. Itu 7 hari atau seminggu. Jadi 4 hari sebelum lebaran, terus 10 hari setelah lebaran. Jadi 10 hari kan seminggu libur, masuk ke 3 hari. Nah 3 hari itu tuh gue disuruh nginep. Nah 4 hari pertama itu, atau yang sebelum lebaran itu, di hari pertama gue nggak ada gangguan sih. Ada sih tapi kayak suara doang. Ya kayak awal gitu kan, suara-suara doang. Ya udah, gue pikir gue yang nginep, terus
ibaratnya ada mereka ya udah gitu kan, berarti gue nggak sendiri di kantor. Terus pas udah suara-suara itu doang, baru masuk ke hari kedua. Hari kedua itu pagi siang itu nggak ada gangguan, masuk ke sore juga nggak ada gangguan. Nah, oh iya, kan sebelum itu kantor gua jam operasional itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi pada saat puasa itu dimajuin jam pulangnya. Tetap jam 9, tapi pulangnya jam 4. Jam 4 sore. Nah, kebetulan waktu itu pas hari kedua itu anak-anak udah pada prepare nih mau pulang. Jam 3 udah pada prepare. Terus gue bilang aja, ya udah lu nggak usah pada jam 4 banget pulangnya gitu kan, lagi pula udah kerjaan udah nggak begitu banyak kan, udah mau deket lebaran juga, udah lu pada pulang aja gitu kan. Gue juga mau beres-beres kantor gitu kan, biar nggak ribet pada lalu gitu kan, biar nggak ribet. Ya udah akhirnya pada pulang. Pas pulang itu sekitar jam 5, gue lagi di atas di ruangan, gue dipanggil, ada suara manggil gue dari bawah, Maul gitu kan. Nah, gue kenal tuh suara, itu suara salah satu atasan gue di kantor. Dipanggil, gue nyaut dong. Iya pak, kenapa gitu kan. Nah, pas gue nyaut gitu, dipanggil lagi gue. Maul gitu kan. Iya pak, saya turun gitu kan. Gue turun tuh ke bawah. Bawah tuh sepi dan gelap. Masa lampu belum gue nyalain. Nggak ada orang, kok sepi. Gue cari kan, maksudnya gue cari ke, takutnya di dapur atau di ruang meeting atau di ruangan yang itu. Gue cari nggak ada. Nggak ada orang. Dengan gitu gue panik kan, gue telepon, gue cari namanya, gue kontaknya, gue telepon. Halo pak. Iya kenapa? Bapak di mana? Saya di rumah. Bapak nggak ke kantor ini? Kan udah mau lebaran, yang atasan mah udah pada libur dari hari ini, kalau kalian mah udah besok liburnya. Oh iya pak, mungkin tadi saya salah dengar. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah, mati telepon. Udah tuh, gue ada ke atas lagi karena waktu itu udah mau buka. Kebetulan gue udah beli makanan juga, gue buka jam 8 atau 9, gue lupa. Gue lapar lagi karena kan gue bukanya waktu itu pakai gorengan doang kan. Gue niatnya pas itu mau beli nasi. Ya udah, akhirnya gue mutusin buat keluar. Gue beli nasi. Waktu gue beli nasi goreng, balik ke kantor. Nah pas gue pas gue di depan gerbang gitu ya, gue ngeliat ada sosok menari lagi, tapi sekarang di teras, ngebelakangin gue juga, masih ngebelakangin. Nah gue buka, waktu itu gue masih agak kaget sih, kayak siapa tuh gitu kan, malam-malam pakai baju menari kayak orang gila apa. Waktu itu gue mikirnya itu orang gila. Ya udah, akhirnya gue takutnya kan masuk orang gila bisa gue usir lah bahasanya. Gue buka gerbang gitu ya, gue masukin motor gue belum taruh parkiran, gue masih itu, terus gue turun, gue kunci gerbang. Nah pas gue balik dari kunci gerbang, itu sosok penari udah nggak ada, hilang dengan sepersekian detik. Harusnya kan kalau orang gitu ya ketahuan gitu, maksudnya kan gerbu-debu gitu kan kalau misalnya dia kabur. Ini nggak ada, kayak udah hilang aja, hilang tuh. Yaudah, gue di situ masuk dan gue ke atas. Udah, gue nggak pikir aneh-aneh ya, mungkin itu sosok yang sama gue lihat waktu pada saat itu gue makan nasi goreng. Dan hari itu gue mutusin buat nggak tidur. Gue mutusin pada saat itu gue nggak mau tidur lah. Gue nggak mau tidur. Terus gue makan. Gue lagi enak denger ini kan, gue denger YouTube. Gue nonton YouTube gitu kan pakai headset. Terus tiba-tiba di kuping kanan gue ada nafas. Waktu itu gue mikirnya itu AC malah. Jadi kayak nafas kayak itu pertama. Terus gue pikir itu AC lah gitu kan, karena AC emang sengaja gue kencengin gitu kan. Nah pas yang kedua itu nafasnya kayak lebih dikencengin kayak gitu. Itu di kuping kanan gue jelas banget. Itu gue langsung, yang tadinya gue lagi enak nonton, gue langsung kayak gitu, kaget. Dan gue denger tuh AC nggak sekenceng itu ternyata. Nah tiba-tiba gue denger ada suara ketikan komputer, truk, orang ketik gitu, truk. Udah, gue pikir awalnya tuh gue nggak notice kan, maksudnya kayak nggak begitu jelas banget kedengarannya. Nah pas gue udah mau lanjutin nonton, gue udah play bentar gitu, tuh suara kayak truk, kayak orang tuh ngetik kayak nggak sabaran gitu. Dari itu gue langsung lepas headset, takutnya kan emang dari suara headset kan. Pas gue buka emang tuh suara masih ada. Gue pause, ya gue takutnya itu orang kan, maksudnya siapa atau
Ya kebetulan gue juga sendiri, gue juga waktu itu takut itu maling kan. Gue buka kunci ruangan, gue bukan pintunya itu pintu yang ini kan, yang muter gitu kan, bukan yang gini. Gue gini buka, itu suara hilang. Yang hilang, senyap langsung. Nah di situ, mungkin awal gue masih positive thinking kayak, itu gue salah denger. Tapi akhirnya gue liat kanan kiri, itu komputer pada mati kan. Tapi ada satu komputer di pojok itu nyala. Tapi waktu itu gue masih mikir kayak, mungkin ini orangnya nge-sleep, jadi bisa nyala lagi gitu kan. Nah pas gue samperin tuh komputer, keadaan CV-nya mati. Mesin komputer mati, tapi monitornya nyala. Ada tulisan, jangan bikin tempat ini kotor. Hah? Di layar? Iya, di layar. Jangan bikin tempat ini kotor. Di situ gue kabur, masuk ke ruangan. Udah gue tidur. Gue nggak jadi tuh yang namanya begadang. Gue tidur, dan pada saat itu gue nggak sahur. Tapi untungnya gue udah makan. Gue nggak sahur. Gue langsung tidur, gue nggak bangun-bangun tuh gue jam 6. Dan gue juga lewat subuh. Akhirnya pas gue mencoba beranikan diri gitu keluar, gue cek itu komputer, nggak ada tulisan itu. Harusnya kalau misalnya nyala itu monitor, ada dong tulisannya. Ini nggak ada. Keadaan monitor, keadaan CV-nya mati. Wah itu akhirnya mungkin ini teguran buat gue. Akhirnya gue hari itu ngeberesin kantor. Gue sapuin, gue pelin, meja gue lap-lapin gitu ya. Terus komputer juga yang sekiranya nggak nyala, yang nggak nyala berapa lama gue nyalain gitu kan, biar manasin mesinnya. Gue beresin atas bawah semua, gue sapu. Dan pada situ masuklah pada datang kan kantor. Pada masuk. Dan hari itu juga mereka juga sama pulangnya di jam 3 sore. Dan pada saat itu gue dari abis maghrib, jadi kan gue dibawain makan kan sama orang tua gue biar buka di kantor, buat buka di kantor dibawain. Terus gue balik ke atas, gue buka di atas gitu kan, gue udah siapin gitu segala macem buat minum, buat makan, alat makannya gue siapin. Gue makan. Terus jam 8 gue mutusin buat ke bawah buat nyuci itu piring sama gelas. Gue balik ke atas. Gue nggak ada niatan mau keluar waktu itu. Karena kemarin malam gue nggak begadang, gue malam itu mutusin buat begadang. Ya udah gue mencoba untuk begadang, sama gue nonton YouTube pakai headset gitu kan. Dan gue lagi enak-enak nonton YouTube jam setengah 12 malam. Gue lupa jam setengah 12 sampai jam 12 gitu. Intinya udah hampir tengah malam. Gue kayak ngantuk lah gitu. Terus gue tiba-tiba kayak tidur tapi kayak tidur ayam. Kayak pulas enggak, tidur juga ya tidur gitu. Nah gue lagi enak-enak kayak udah mau fase mau masuk ke lelap gitu ya, mau udah pules. Ini gue sakit, kayak ditekan. Tapi kalau ditekan tangan kan berasa gitu ya. Tapi ini kayak berasa di satu titik doang. Yang tadinya tuh kayak ditekan, gue masih merasa kayak nyamuk gitu kan. Tapi kalau nyamuk makin jalan kayak tekan tuh makin berasa sampai akhirnya tuh yang gue tadinya udah mau pules kayak disengajain tekan gitu, gue langsung kaget kebangun. Kayak gue lagi gini langsung kayak gitu kaget gitu kan, kebangun. Ini gue ya dulu waktu itu ada bekasnya di sini biru. Nah karena gue mikirnya waktu itu ini nyamuk, tapi logika gue nggak bisa berpikir ini nyamuk, ini di luar nalar gitu. Akhirnya gue berani diri buat ngelirik. Waktu itu gue masih belum berani nengok, tapi gue ngelirik. Dan di sini gue nih, dari sini ke sini itu kuku hitam. Kuku hitam. Wah di situ gue ini mah bukan manusia, ini mah sesuatu yang serem gitu kan. Bener dari sini kuku. Dan ya gue diantara waktu itu berani gak berani, gue nengok gini. Bener tuh bang, di sini kuku hitam. Kuku udah baru kuku, belum jari. Gue kayak gini, terus gue nengok ke atas sini. Itu bang, yang namanya ini bukan yang namanya orang tinggi, spesifikasinya kayak gitu. Tapi ini bukan orang gitu. Jadi pas gue nengok gini, itu tangan dia masih di sini gue. Bukan tangan sih, lebih tepatnya kuku. Terus ngeliat gue gini, tinggi banget. Kan plafon gue tuh ada kali ya kalau misalnya dari tinggi gue tuh 3 meter.
Tapi dari 3 meter itu dia masih, kepalanya tuh masih, kalau manusia tuh masih mentok gitu, jadi harus nunduk dikit kayak gitu. Jadi kayak dia ngeliatin gue gini. Tapi anehnya itu bukan genderuwo bang. Kan kalau genderuwo yang kita tahu kayak gemuk, berbulu gitu kan. Ini enggak, ini kurus, perawakannya kakek-kakek tapi berbulu. Yang gue pikir, gue kabur tuh bang ke bawah. Gue kabur ke bawah. Yang gue pikir tuh, gue ke ruang meeting aja lah. Gue di ruang meeting aja gitu. Tapi pas gue buka ruang meeting, pas banget gue buka gini. Kan ruang meeting gue persegi panjang gitu kan. Ruang pintu utama di sini. Gue buka, itu di pojok kiri, depan gitu ya. Ada pocong diri. Udah tuh gue nggak mikir, langsung gue gabrukin pintu ruang meeting, gue gabrukin, brak. Gue jalan tuh mau ke resepsionis. Baru juga gue mau masuk kayak, jadi kan kehalang tembok kan, jadi ini meja resepsionis, jadi tembok gitu kan. Nah gue masih nyampe sini, baru gue mau belok ke resepsionis, itu ada kuntilanak lagi duduk di meja. Dan gue mutusin kemana? Gue ke masjid samping kantor, gue kabur ke situ. Itu jam 1 pagi bang, jam 1 pagi. Itu keadaan kantor ya, gue bodo amat, gue nggak mikirin tuh kantor bakal gimana, gue nggak mikirin, itu gue selamat dulu. Wah di situ gue nggak kaget banget gitu kan. Gue gue keluar gitu gerbang, gak gue kunci. Pas itu udah nggak ini lagi, gue ke masjid, ditanya lah gue ketemu sama imam masjidnya, kamu kenapa? Takutnya kan gue kayak korban begal atau apa kan, soalnya kan gue keadaan ngos-ngosan gitu. Nggak apa-apa, ya udah tenang nih, kasih minum. Udah kamu sahur di sini aja, nanti kita yang siapin. Udah tuh gue sahur di situ. Gue sahur di situ jam berapa ya? Jam 1 kan, jam 1 tuh dikasih sahurnya jam 3 atau setengah 4 gue lupa. Sampai gue sholat subuh di situ. Akhirnya gue bisa berani balik ke kantor tuh setengah 7 pagi. Ibaratnya udah terang lah. Dan pertama kali yang gue pikirin bukan gimana kalau gue ketemu lagi sama setannya, bukan. Tapi gimana keadaan kantor kalau orang kantor datang pagi. Tuh. Soalnya kan gue yang jaga dan gue yang bertanggung jawab di kantor. Pada saat itu ya karena yang jaga. Takutnya kalau misalnya gue gak ada di kantor, keadaan kantor kayak kapal pecah kayak gitu ya bahasanya, gue yang kena omel. Untungnya belum pada datang gitu, karena itu masih setengah 7 kan. Gue balik kantor, ya paling cuma berapa langkah gitu kan. Itu gerbang emang kekunci. Tapi kan, jadi kan kunci gerbang kantor gue tuh yang angka. Jadi bukan yang kunci gini kan. Itu cuma gue giniin doang. Nggak gue acak lagi nomornya. Ya ibaratnya kalau orang masuk, ya bisa gitu. Ya udah gue udah amat gak mikir itu. Gue buka gerbang, gue kunci lagi, gue acak. Pas gue ngeliat ke kantor, itu pintu kantor 2 kebuka gini, ngablak. Kebuka lebar ngablak. Ruang meeting pintunya kebuka. Wah di situ gue mikir lah, pokoknya akhirnya gue masuk ke kantor, gue cekin dulu lah semua barang itu, gue cekin ada gila apa enggak. Alhamdulillah nggak ada. Baru tuh gue mulai beres-beres. Gue beresin lah kekacauan gue semalam gitu kan. Gue beres-beres, gue sapu-sapuin, gue pelin gitu kan, meja gue lap-lapin. Sampai akhirnya tuh ada yang datang sekitar jam 8. Nah gue tuh di meja kayak orang sakau bang, karena kan gue nggak tidur. Jadi gue di meja orang yang ngantuk gitu. Sampai waktu itu jam 11 siang, bukan bos sih, atasan gue negor, "Wul, kenapa Wul? Mata kok kayak gitu?" "Ya pas saya nggak tidur, yaudah kamu tidur aja. Tapi nanti kalau ada kerjaan, kamu bangun gitu ya." "Ya udah Pak, saya tidur di musola ya." Ya udah, gue tidur tuh bang di musola. Yang gue tahu musola tempat aman gitu ya, maksudnya ya walaupun ada mereka tapi nggak separah kalau misalnya di luar musola. Pada saat itu gue mikir kayak gitu. Gue tidur tuh, bener gue tidur, gue ngeblank, tapi gue tidur. Tapi di tidur itu gue ngeblank bang, sama kayak waktu kejadian pertama yang gue tidur di ruang meeting pada yang nginep pertama itu. Tapi di mimpi itu gue nggak dengar suara. Tapi pas gue tidur, gue merem, gue ngerasa itu kayak gue rep-repan. Dan itu bener Pak, gue ngeliat ada sosok kuntilanak tuh duduk di perut gue. Dan gue
akhirnya pas gue ibaratnya kalau yang gue tahu ya, itu kemungkinan gue paling cuma 5-10 menit doang yang gue rasa. Tapi ternyata pas gue sadar tuh jam 3 sore. Dari jam 11 ke jam 3 sore. Dan yang gue nggak tahu tuh pokoknya pas gue tahu tuh kuntilanak dudukin gue langsung gelap. Tapi dari yang teman-teman gue cerita, lo tau bang, ternyata gue kesurupan. Selama itu? Ya, dari jam 11 sampai jam 3. Gue baru sadar tuh jam 3. Jadi dari temen gue yang cerita ya, dia ngomong ke gue, lu tau nggak Ul, pas lu tidur masuk ke ruang ke musola, ya gue ngeliat lu tidur, tapi tiba-tiba tangan lu kayak gini, terus lu nangis, terus lu ketawa, terus lu nangis gitu, ngulang lagi terus, ketawa nangis. Pas gue sadar, sama atasan gue yang negur gue tadi, dia tanya, kamu kenapa Ul? Emang saya kenapa pak? Ya kamu ntar nangis, ntar ketawa. Kamu tuh kesurupan. Sampai saya harus manggil ustadz buat nyadarin kamu. Sampai dipanggil, bener bang. Pas gue sadar tuh kan gue masih tiduran gitu ya. Dan di samping kanan, samping kiri gue tuh ada ustadz. Terus ditanya dong, kamu kenapa bisa kayak gini? Masa sampai ada kuntilanak yang ngikutin kamu? Ya, saya nggak tahu ustadz gitu kan. Emang sebelumnya kamu ngapain? Nah itu karena gue bukan cerita sih, gue keinget kejadian. Jadi kayak katanya tuh di pos satpam, jadi di kantor gue tuh ada dua kuntilanak bang. Kuntilanak yang di resepsionis sama yang di toilet satpam. Nah ini kuntilanak yang di kamar mandi bawah. Emang kamu ngapain? Nah baru tuh gue keinget, oh iya pak, tadi pas saya pagi saya kebelet kan, jadi saya buang air besar tuh di kamar mandi luar, kamar mandi satpam. Tapi kebetulan sabunnya lagi habis, jadi saya ya seadanya gitu, ya, ibaratnya cuma pakai air doang. Ya itu kuntilanak nggak suka tempatnya kotor. Kan toilet. Nah nggak tahu tuh, gue juga aneh. Kenapa tuh kuntilanak nggak suka sama gue kayak gitu? Ya mungkin bukan tempat toiletnya yang kotor ya, tapi guanya gitu, yang nggak jaga kebersihan gitu bahasanya. Ya gue diikutin tuh, sampai akhirnya gue kesurupan. Itu bulan puasa tuh. Nah akhirnya itu hari terakhir juga gue nginep di kantor. Gue akhirnya ditemenin sampai maghrib. Tapi gue disuruh pulang itu jam 8. Sampai maghrib akhirnya gue ditemenin sampai buka lah. Sampai buka gue ditemenin, habis buka yang nemenin gue pada pulang. Ditanya dulu kan, nggak apa-apa ditinggal sendiri? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, udah enakan lah badan gitu. Udah ditinggal. Gue prepare gitu ya, baju-baju kotor gue masukin motor, terus barang-barang yang sekiranya gue bisa bawa pulang, gue bersihin lagi kantor gitu kan, gue beres-beresin, komputer gue cabut-cabutin, pintu yang sekiranya rawan gue kunci-kunciin, kunci double, jendela juga gue kunci double, hordeng gue tutupin gitu kan. Sampai ke dapur juga gue cek-cek ini, sekiranya bahan masakan apa yang bisa gue bawa pulang, takutnya kan mubazir, basi atau dikutuin segala macem. Gue bawa pulang gitu, ibaratnya bisa gue manfaatin di rumah. Udah selesai sekitar setengah 8, gue sholat isya. Habis sholat isya itu gue pulang. Nah sebelum sholat isya gue telepon lah atasan gue yang sekiranya yang nyuruh gue jaga kantor. Pak, ini kantor udah aman, udah bersih, udah saya beresin, udah saya kunci-kunci juga, saya pulang ya. Iya pulang, nggak apa-apa, kamu juga tadi kan habis ada eksiden, nggak apa-apa kamu pulang aja, takutnya kamu capek. Iya pak, saya pulang. Ini Amin berapa sebelum lebaran? Amin 2. Amin 2 sebelum lebaran. Udah gue pulang, keluarlah gue kantor. Udah setengah perjalanan, tiba-tiba gue kan di motor pakai intercom ya. Itu udah setengah 9, pas gue lihat HP setengah 9, terus ada telepon juga kan. Gue minggir, gue angkat teleponnya. Nah yang telepon gue itu orang kantor yang bisa punya akses CCTV. Gue telepon, halo Ul, iya pak, kenapa pak? Kamu udah pulang? Udah pak. Kenapa ya pak? Ada yang mau balik ke kantor atau ada barang ketinggalan? Bukan, ini saya ngeliat di CCTV kok ada yang lewat dari ruang meeting ke dapur. Hah? Gimana pak maksudnya? Coba deh kamu cek lagi. Kamu balik ke kantor ya? Iya pak, saya balik. Itu padahal gue udah setengah perjalanan. Yaudah, karena takutnya ada apa-apa, takut yang maling atau apa gitu kan, gue balik ke kantor tuh. Gue nyampe, karena itu udah setengah perjalanan,
Ya gue nyampe kantor tuh jam 9 malam. Gue buka gerbang, gue buka pintunya, gue check-in kan. Waktu itu gue nggak, maksudnya gue cek semua, ternyata aman tuh, nggak ada orang atau nggak ada kegiatan yang aneh lah. Udah gitu gue WA kan, Pak, ini saya udah di kantor, saya udah cek semua ruangan, sampai toilet pun sudah saya cek, nggak ada siapa-siapa. Dibalas tuh, ya udah, kau bisa pulang. Udah tuh gue pulang. 10 menit, nggak nyampe 10 menit malah. Itu gue udah keluar ya, gue udah keluar kantor, udah jalan raya, padahal baru belok gini, baru dikit gitu. Tiba-tiba gue ditelepon lagi. Ya gue mikir lagi dong. Pas gue lihat orang yang sama nih, maksudnya atasan gue yang punya CCTV. Gue angkat. Kenapa lagi, Pak? Enggak, kan tadi kamu bilang udah dicek semua. Tapi ini kok saya lihat orang itu balik lagi dari dapur ke ruang meeting. Gue tak pikir panjang, ya Pak, saya balik lagi. Gue balik lagi tuh, Bang. Gue balik lagi, gue buka gerbang, gue taruh motor kan. Nah di situ gue langsung nyiapin HP, gue videoin, trek. Nih Pak, saya buka pintu ya, buka. Nih ya Pak, resepsionis sepi, ruang makan sepi, meja tamu sepi. Trek, gue buka lagi tuh ruang meeting kan, trek. Nih Pak, ruang meeting sepi ya, ruang meeting sepi tuh, nggak ada orang. Trek, terus lagi kunci. Nih Pak, saya kunci tuh, dikunci. Buka tuh kamar mandi, nih Pak, kamar mandi sepi, nggak ada ya. Trek, lampunya saya matiin. Terus masuk ke ruang atasan gue yang ini ya Pak, ruangan ini emang nggak ada kuncinya, saya nggak tahu kuncinya, jadi nggak mungkin ada orang dalam. Masuk ke pantry, ini Pak, pantry sepi, kosong ya gitu kan. Iya Pak, saya ke atas ya, ke atas. Masuk tuh ke kamar mandi atas, nih Pak, kamar mandi atas sepi, musola sepi, ruang ini sepi gitu kan, sampai staff sepi. Disusurin semuanya ya? Iya, gue ngulang lagi tuh kayak yang gue balik pertama, tapi dalam bentuk akhirnya gue videoin biar tuh orang percaya. Gue send, ya gue nggak tahu tuh orang udah buka videonya apa belum. Dia langsung oke, kau boleh pulang. Ya udah tuh gue pulang. Ya sebenarnya kalau misalnya videonya ada dia bisa ditempelin, tapi di HP gue yang lama yang hilang. Jadi nggak ada gitu, videonya hilang. Akhirnya gue pulang keluar kantor gitu kan. Ya karena tadi kantor tuh gue tinggalin yang nyala lampu cuma balkon, teras sama gerbang. Itu aja tuh 3 lampu yang nyala, sama pantry paling. Tapi kan pantry agak jauh dari pintu depan kan, jadi nggak begitu kelihatan. Pas udah 15 menit gua keluar kantor, gua ditelepon lagi sama orang yang sama, yang CCTV. Oh, kenapa lagi Pak? Coba deh kamu cek ulang video kamu. Ya oke. Cek tuh. Itu kan video kalau nggak salah ya, seingat gua itu sekitar 23 menit. 23 menit ya. Ya kan lumayan ini kan. Lumayan luas lah kantor gua. Akhirnya gua ulang tuh, pokoknya gua nonton 23 menit tuh gua ulang videonya. Gua cepetin. Yang dari gua buka pintu semua tuh yang direkam gua nonton semua. Tak. Udah Pak, kenapa ya Pak emang? Coba kamu lihat di menit 13. Itu gue lupa menit berapa, tapi seingat gue di menit 13. Oke. Gue majuin tuh ke menit 13. Gue majuin. Tak gue post kan. Itu udah 2 menitan gue lihat. Gak ada apa-apa Pak. Coba deh kamu lihat hasil screenshot yang saya kirim. Hasil screenshot video kamu ya. Chat. Bang, gue kaget Bang. Di hasil screenshot itu ada kaki. Gue tonton ulang tuh videonya kan. Karena gue takutnya emang tuh siluet doang. Gue tonton ulang. Bener Bang, di video itu ada kaki. Jadi kan tangga kantor gue tuh letter L. Jadi pas gue naik gini harus gini. Nah pas gue nyampe sini kan agak kelihatan dikit tuh. Gue udah jadi tangga, gue udah dari tangga. Pas gue belum nyampe banget atas, itu ketangkep ada kaki. Karena atas gelap, hitam, jadi kakinya tuh enggak begitu jelas banget kelihatannya. Tapi emang kakinya warna hitam. Tapi ini yang bikin aneh Bang. Kan di video itu harusnya pas gue berlanjut jalan kelihatan dong sosok atasnya gimana. Tapi di video nggak ada Bang. Jadi cuma ada kaki doang. Di videonya pun nggak ada? Nggak ada. Jadi pas gue lanjutin ya, jadi tuh cuma ada persekian detik doang, 5 atau 10 detik doang. Dari video itu yang video kaki itu. Pas gue naik ke atas lagi tuh nggak ada. Harusnya kan, jadi meja gue itu duduk nih. Nah di sini batas segini doang kan kalau misalnya duduk. Jadi komputer terus ini ada halangan lagi gitu.
Kalau misalnya diri ya mungkin di sekitar pusar lah kalau orang dewasa diri. Nah, harusnya kalau misalnya dari atas pusar ke atas itu kelihatan dong kalau dari video. Nah, itu cuma kelihatan kaki doang. Berarti kelihatannya dari kolong meja dilanjutin itu menghilang. Iya. Jadi cuma kelihatan dari kolong meja kaki. Nah, dari dada ke atas tuh nggak ada. Itu nggak ada. Wah, di situ akhirnya ya udah, ini mah bukan manusia, udah kamu boleh pulang. Ya udah tuh, gue pulang dengan keadaan motor. Anjir lah nih, kantor apa sarang setan, gue mikir gitu kan. Padahal gue udah ibaratnya udah setahun kan. Pada saat itu gue udah setahun kerja. Padahal gue setahun kerja gangguannya kayak gini-gini banget. Tapi kok pas gue tinggal di kantor sendiri malah kayak gini banget gitu. Gue dalam hati ngomong gitu di motor waktu itu. Lalu gue pulang dan gue berusaha pas lebaran itu melupakan lah kejadian-kejadian yang ada di kantor. Gue berusaha melupakan dan sedikit terlupakan lah insiden-insiden yang di kantor itu. Pas udah seminggu gue di rumah, masuklah di hari Jumat, yaitu pada saat gue mulai jaga lagi 3 hari, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat tidur di kantor, Sabtu tidur di kantor, Minggu sampai sore. Pas hari Jumatnya gue datang, itu gue nggak gangguannya tuh nggak terlalu parah, ya kayak awal lagi gitu, suara-suara doang. Gue pikir ya udahlah, gue nggak berusaha untuk menghiraukan. Gue kan nyampe kantor itu jam 11 siang ya, hari Jumat jam 11 siang. Kebetulan waktu itu mau sholat Jumat juga, jadi gue langsung prepare buat sholat Jumat di masjid yang samping kantor. Terus gue mulai beres-beres itu dari jam 1 sampai jam 3 waktu itu kan, karena kan kotor banget gitu kan, kantor seminggu ditinggal ya, bau-bau tak sedap juga udah tercium lah gitu kan. Akhirnya gue pel-pelin, meja gue lap-lapin, komputer yang seminggu gak dinyalain gue colok-colokin, gue nyalain gitu kan biar mesinnya panas gitu, biar gak rusak. Terus udahlah jam 4, karena gue gerah, gue mutusin buat mandi. Gue udah kelar mandi, gue udah pakai baju. Pas gue keluar, gue diketawain dari resepsionis, sama kuntilanak yang di resepsionis. Di situ gue langsung ngomong, udah ya gangguannya cukup, gue di sini mau kerja. Gue pengen ngomong kayak gitu, karena gue saking jengkelnya gitu loh. Gue pengen ngomong kayak gitu, udah cukup ya gangguannya, cukup 4 hari kemarin gitu kan. Udah dari situ udah suaranya ketawanya hilang. Lalu gue ke atas, mau maghrib, gue turun ke bawah, ambil wudhu, gue sholat. Nah pas gue turun itu, gue ngeliat ada yang lewat dari resepsionis keluar. Tapi perempuan, sosoknya jelas, kayak bayangan aja, yang nggak begitu solid lewat. Terus pas gue naik lagi mau ke atas, lewat lagi masuk gitu. Udah gue situ udah nggak ini kan. Gue di atas, gue mutusin buat nggak begadang, gue tidur. Besoknya jam 3 sore, gue tuh mutusin buat di kantor tuh ngapain ya yang sekiranya nggak bosan. Ya udah akhirnya gue di situ nonton YouTube nggak pakai headset, intinya biar ruangan tuh nggak sepi. Jadi gue nonton nggak kerasa tuh sampai jam 6, kayak generalnya azan maghrib gitu kan. Azan maghrib udah, habis azan maghrib gue sholat, gue di atas lagi gitu kan ya, gue sambil main HP gitu kan, main HP nggak kerasa udah jam 8 gue lapar, karena di ruangan di kantor itu bahan-bahan masakan gue pulang, jadi kan kosong kan, nggak ada bahan. Gue keluar, gue beli makan. Nah pas gue keluar, gue udah keluar gerbang gitu ya, gue mau nutup gerbang, gue ngelihat ada sosok di balkon. Sosoknya itu temen gue yang gue tahu dia belum balik ke Jakarta. Ya itu bener-bener dia, kayak dari postur tubuhnya dia, dari gaya rambutnya curly dia, terus dari tingginya dia gitu kan. Tapi ini dia ngebelakangin gue, jadi dia madepnya ke pintu balkon. Ya udah gue pikir ya udahlah gitu kan, kita juga hilang, gue pikir gitu. Dan lo pastiin dia belum balik dari kampung? Belum, karena kebetulan yang orang itu dia yang main jaga kantor. Kalau misalnya dia udah pulang, gue nggak perlu nginep lagi. Nah itu akhirnya ya udah gue mutusin buat ngehirauin dia. Gue beli makan lah. Gue beli makan tuh nggak lama, karena gue keluar cuma beli warteg itu setengah jam kayaknya. Jadi 8:30 gue udah balik ke kantor, 9 malam gitu ya.
Gue balik kantor, gue buka gerbang, itu sosok masih ada ternyata. Tapi sekarang dia ngadep ke gue. Maksudnya ngadep ke gerbang gitu. Dan gue ngeliat sekilas doang kayak, oh dia balik badan. Jadi kayak cuma gini, gue langsung gini. Dia cuma sekilas ngeliat doang gitu. Gue buka gerbang, gue kunci, motor gue taruh, gue masuk, gue buka gitu kan, gue masuk, gue ke ruangan. Itu alat makan gue udah bawa ya, alat makan, minum gue udah bawa ke atas, gue taruh di ruangan. Entah kenapa angin dari mana waktu itu, gue kepo, itu sosok masih ada nggak nih kalau gue di atas. Ya gue waktu itu, ya mungkin gue lagi bego waktu itu, gue keluar. Jadi kan ruangan gue ini ruangan gue nih sama bos gue, dan jelas pintu balkon. Jadi nggak jauh lah. Nah gue nggak buka pintu waktu itu, gue cuma niatnya mau ngintip dari jendela. Nah jendela gue itu kan yang semi permanen, jadi kacanya cuma dibuka gini sama teralis, sama ketutup hordeng yang jalan gitu kan. Gue pikir kalau misalnya tuh sosok masih ada, otomatis kan gue ngeliat belakangnya doang gitu, karena dia masih ada di sana. Ya gue nggak tahu tuh gue mikir kayak gimana, bego gue gimana, gue ngintip bang. Jadi gue buka hordeng gitu kan, jadi kayak misal nih nih jendela nih, gue buka gini, gue gini, itu ada muka dia langsung depan muka gue. Persis. Jadi cuma kehalang jendela doang. Nah kan jendela kantor gue tuh yang kalau dari luar kelihatan gelap, kalau dari dalam tuh jelas banget. Itu gue ngeliat jelas banget. Cuma kayak kehalang teralis doang. Kayak gini. Yang bikin gue kaget, ya kalau misalnya gue ngeliat sosoknya doang dengan muka yang biasa, ya mungkin gue nggak sekaget itu waktu itu. Tapi ini yang bikin gue kaget, senyumnya kayak senyum Annabelle bang. Kayak senyum, gimana sih senyum creepy gitu. Kayak sengaja tuh, ini lo gue gitu. Lu mau ngeliat gue, ini lo gue gitu. Wah disitu gue langsung giniin hordeng. Gue ngambil HP, gue telepon teman gue. Lu di mana? Gue di rumah. Gue temenin gue ke kantor tidur. Sekarang lu temenin gue nginep di kantor. Ntar uang rokok aman lah, besok pagi gue kasih. Kenapa? Udah nggak apa lu nginepnya di kantor gitu kan. Uang rokok besok. Ya udah gue kasih itu. Udah gue ke situ, apa teman gue datang gitu ya, gue ditanya kan, lo kenapa? Udah gak apa-apa, temenin gue aja gitu kan. Gue waktu itu alasannya boring sendirian di kantor kan. Gue boring di kantor sendirian, bosen gitu kan, gak ada teman, malah temen ngobrol gitu kan, bosen gue nonton YouTube mulu. Oh yaudah, ntar gue tidur di mana? Udah lu tidur di ruangan aja sama gue, ada kasur kok aman. Ya udah tuh, malam itu akhirnya gue tidur sama dia berdua gitu ya. Temen gue juga waktu itu cowok, beda kasur, tidur di ruangan gitu kan. Nah paginya dia pulang karena hari Minggu kan, dari hari Minggu dia mau quality time lah. Gue mutusin buat tetap di kantor karena nunggu itu orang pulang. Sampai waktu itu jam 4 sore akhirnya dia pulang. Orang yang gue ngeliat sosoknya semalam, dia nyampe itu kan, yang jaga kantor ini. Sampai pas nyampe tuh kan gerbang gak begitu kedengeran suaranya kan, karena gue di atas. Terus tiba-tiba ada ketokan pintu, gue buka. Lalu gue ngintip dari kantor, dari jendela bawah kan, ini manusia bukan? Gue pikir gitu. Terus pas gue teriak kan, ini nama dia kan, ini si itu. Iya kenapa? Nggak, ini bener, lu bukan setan kan? Sampai gue ngomong kayak gitu. Gue buka, ya bener bang, teman gue itu kan. Akhirnya dari situ dia naruh barang ke kamarnya itu di atas. Gue mutusin jam 5 balik. Gue prepare karena gue cuma bawa beberapa baju doang kan, karena cuma 2 hari doang tidur di situ. Gue cuma buat 3 setel. Akhirnya gue mutusin jam 5 pulang, jam 5 sore. Gue balik ya gitu kan. Ini kunci kantor ada di pintunya. Kantor gue udah bersihin tadi pagi. Jadi kalau mau bersihin besok pagi aja gitu kan. Ya udah oke. Udah gue pulang tuh jam 5 sore. Nyampe rumah kan, perjalanan dari kantor ke rumah kan 1,5 jam. Gue nyampe rumah 6:30. Gue langsung mandi. Udah, gue berusaha melupakan kejadian di kantor selama seminggu. Karena yang 4 hari kemarin tuh sempat ke-trigger lagi. Gue keinget lagi kan kejadian-kejadian. Udah tuh dari situ gue berusaha melupakan, karena besoknya hari Senin. Kebetulan Senin hari pertama masuk kerja, dan pasti ada rapat kinerja selama 6 bulan gitu kan. Ya entah kenapa gue waktu itu kepagian datangnya. Harusnya tuh rapat kan mulainya jam 9, tapi orang kantor minimal jam 8 udah dari kantor. Nah gue tuh datangnya kepagian. Jam 8 gue udah jam setengah 8 gue udah di kantor.
Gue ketemu gue ketemu yang jaga gitu kan. Oh pagi gitu kan. Iya pak pagi. Tumben pagi. Iya pak saya kepagian. Gue bilang pak ruang meeting saya siapin ya. Yaudah pintu ruang meeting udah saya buka ya. Kamu tinggal rapin aja gitu kan. Oke. Udah tuh gue masuk. Gue ke atas dulu kan. Naruh tas, naruh jaket gitu kan. Terus gue ke bawah ke ruang meeting. Gue di ruang meeting tuh awalnya nggak ngeh. Jadi gue buka lampu gue nyalain gitu kan. Karena udah dibuka kan. Jadi gue langsung buka gitu aja. Lampu gue nyalain, pas gue balik badan bang, gue ngeliat pocong itu lagi di pojok kiri. Gue ngeliat pocong itu di pojok kiri lagi. Dan gue di situ kaget sih, gue kaget. Gue kaget karena waktu yang malamnya kan gue nggak begitu ngeliat jelas wajahnya ya. Itu pas gue nyalain lampu tuh suara mukanya jelas banget. Dan ini pagi. Pagi, 7:30. Itu yang apa kayak kafannya kotor tanah, mukanya hitam, matanya merah itu wah jelas banget waktu itu gue ngeliat. Gue di situ dengan sadar gue langsung tutup pintu, kabur ke depan ke itu ya, ke tempat yang jaga itu kan. Ditanya kenapa lo? Apa pak gitu, udah saya siapin kok, udah saya nyalain lampunya, tapi AC emang belum saya nyalain. Kenapa? Emang saya nggak nemu remote-nya. Gue bilang kayak gitu aja. Udah sini kopi gitu kan bareng saya. Udah ngopi tuh gue sekitar jam 8 pagi, jam 8 lewat lah baru tuh pada datang. Terus akhirnya gue mutusin, pak udah mulai rame nih, saya masuk ya, takutnya meeting udah mulai. Ya udah masuk aja, nanti gelas saya beresin. Ya pak makasih. Udah tuh gue masuk ke ruang meeting gitu kan. Udah tuh nggak ada itu pocong. Jadi kan meeting tuh ada jeda makan siang dari jam 11:30 siang sampai jam 1 siang gitu kan, jeda waktunya. Nanti dari jam 1 lanjut lagi sampai jam 3. Pas 11:30 itu akhirnya gue mutusin buat makan kan. Nah makan kantor gue tuh catering. Jadi pas udah gue ambil lauknya, gue ambil nasi, gue ke atas ke komputer gue gitu kan. Jadi kan gue tuh dapat jatah pindah-pindah ruangan per 3 bulan. Jadi ntar gue dalam ruangan, ntar gue di luar, ntar gue di bawah gitu. Nah kebetulan waktu itu gue dapatnya di depan, di luar lantai 2 gitu kan. Gue ke meja gue makan karena ya gue pikir kalau makan tanpa ngapa-ngapain tuh monoton. Jadi gue makan sambil nonton YouTube. Udah tuh gue makan sambil nonton YouTube, gue pakai headset makan. Gue nonton salah satu channel horor gitu ya, yang ngebahas salah satu cerita. Dan tangan gue tuh fokus makan. Dan gue tuh kalau nonton cerita gitu gue pasti fokus dengerin doang, nggak nonton videonya gitu kan. Gue nonton makan aja gitu, asik. Tapi tiba-tiba yang gue lagi asik-asik nonton, lagi asik denger sambil makan gitu ya, suara di headset gue berubah. Yang tadinya gue dengerin itu horor, malah jadi vlog. Videonya pindah sendiri gitu aja. Pindah sendiri. Ya kan kalau misalnya YouTube itu kan ada langsung auto pindah kan, auto play kan. Tapi yang gue aneh tuh video yang sebelumnya gue tonton itu masih setengah perjalanan gitu. Dan harusnya yang seingat gue waktu itu video selanjutnya itu masih horor lagi, bukan vlog. Dan itu pindah channel, bukan pindah video. Yang gue masih keterbingungan kenapa tuh bisa. Jadi kayak gue habis makan terus gue ngeliat kok berubah gitu kan. Gue sambil masih sendok sama garpu gue gini. Nah gue mikir kalau misalnya gue yang ganti sendiri gak mungkin, karena gue masih megang sendok, mouse agak jauh. Gue masih keterbingungan kayak gitu. Tiba-tiba kursor di monitor gue gerak dan gue lihat mouse gue gerak sendiri. Sama mouse-nya Gerak. Pindah ke, kan kalau YouTube ada yang tanda panah kesini dan sini kan. Pindah ke sini. Jadi pindah ke video gue awal yang gue tonton. Gue kabur ke bawah. Gue kabur ke bawah. Yang headset masih di sini, gue langsung lempar, gue kabur ke bawah. Lalu lo ngeliat mouse-nya juga bergerak. Mouse-nya bergerak sendiri. Kalau kesalahan teknis atau mungkin komputer error, itu masih bisa terima sama logika gitu. Ini mouse sampai gerak sendiri. Gue kabur ke bawah. Penderitaan gue belum kelar. Gue turun ke bawah. Gue akhirnya makan di bawah. Ditanya, kenapa? Sama atasan gue yang bisa. Apa-apa pak,
Udah cerita aja, sudah tahu kok. Kenapa? Ya gimana ya Pak gitu kan. Kenapa? Gue cerita aja, kamu terbuka aja sama saya. Ya udah, gue ceritain itu semua. Tapi gue ceritanya yang pas 4 hari sama yang 3 hari itu kan, yang seminggu gue dapet jatah nginep. Sampai yang tadi kejadian di atas. Kamu udah segitu gitu. Responnya gitu. Oh, Biasa banget ya. kamu kok ya, kayak responnya tuh kayak santai gitu kayak. Oh, kamu baru segitu. Gue yang lagi makan enak gitu kayak kaget. Kok seakan-akan itu hal lumrah di kantor gitu. Akhirnya gue tanya kan, maksudnya Pak? Kamu masih biasa. Orang kantor sini mah udah ngerasain semua yang kamu rasain, tapi kayak emang kamu kayaknya yang paling parah. Maksudnya semua karyawan udah banyak yang ngalamin? Hampir semua udah. Di situ barulah tuh temen gue nimbrung. Satu temen gue nimbrung. Iya, lu tadi ngelihat yang mirip sama si ini kan? Gue juga pernah. Jadi gue pernah waktu itu datang pagi sama kakak gue, nyampe kantor itu hari Kamis jam 10 pagi, dia bilang gitu kan. Gue ngeliat ada temen gue ini datang gitu kan, tapi di ruangan tengah tuh lantai 2 ruang tengah, tapi ngadepnya keluar jendela. Panggil namanya kan, nah dia nggak nyaut. Akhirnya sama kakaknya ditegur, lu manggil siapa? Ini manggil si ini. Lu gila, dia kan gak masuk hari ini, jadwalnya di hari libur hari Kamis. Hah? Ya bener, coba aja telepon. Ditelepon tuh, halo, lu di mana? Gue di rumah. Lu gak masuk hari ini? Lu lupa, gue hari Kamis libur. Pas dilihat lagi, itu gak ada. Beneran libur, nggak ada dia ya? Bener libur. Emang jadwalnya tuh hari Kamis sama Minggu libur. Ini pas hari Kamis tuh emang bukan dia gitu. Terus ada lagi nih, akhirnya dapat nih satu cerita lagi dari atasan gue sama 2 teman gue, tapi udah keluar orangnya. Yang 2 teman gue udah keluar, kalau atasan gue masih ada. Jadi dua tuh maghrib jam 6 itu gue belum masuk, dan lewat kantor tuh masih lewat lama. Jadi yang meja panjang 3 dibejerin gitu, dan itu untuk tembok. Itu lagi enak-enak nyanyi maghrib jam 6. Lagi atasan gue main gitar, temen gue cewek dua-duanya itu lagi nyanyi. Itu CCTV, kelihatan di CCTV, tapi CCTV-nya emang nggak dibongkar, emang nggak dibolehin gitu kan, tapi emang dikasih lihat doang. Itu lagi, jadi kan HP dia tuh taruh di, gue lupa, di gelas. Jadi kayak mungkin nyanyi sambil videoin diri sendiri kan sambil nyanyi. Oh, disenderin gitu ya? Iya, disenderin gini kan. Itu yang tadi lagi enak-enak nyanyi, atas gue lagi enak-enak main gitar gitu kan, terus 2 temen gue lagi nyanyi di video. Itu kelihatan jelas banget dari CCTV, HP-nya bergerak gini, gak ada yang nyentuh. Jadi kayak gini, pindah posisi, ngegeser. Di situ atasan gue sama 2 teman gue kabur ke bawah. Itu CCTV sampai sekarang masih ada, disimpan. Cuman nggak boleh keluar. Nggak boleh, karena itu kelihatan banget ini aneh. Logo kantornya kelihatan banget gitu kan. Jadi nggak dibolehin sampai keluar. Jadi cuma orang-orang internal doang yang tahu. Ya gue juga cerita kayak gini juga ngasih tahu gini doang gitu, nggak sampai detail. Udah itu gue speechless. Pak, saya itu nggak berspekulasi kalau sampai separah ini ternyata gangguannya. Tapi ternyata ada yang lebih parah gangguannya gitu kan. Ya kamu masih ibaratnya kalau yang paling muda, gue nih yang paling parah gangguannya. Karena teman-teman gue yang lain tuh juga hampir ngalamin. Dan sampai sekarang gue ngalamin sampai sekarang. Dan yang orang tidur di kantor itu ya, terakhir kayaknya seminggu lalu atau 2 minggu lalu, gue lupa. Pas gue balik kantor, temen gue nanya, lu ngerasain apa gitu di kantor? Ngerasain lagi nggak? Kenapa mas? Gitu kan? Enggak, gue kan tidur di bawah sekarang ya, bukan tidur di atas lagi. Nah sekitar jam 1 atau jam 2 pagi, gue dengar ada suara orang jalan di lantai 2. Ya karena gue tahu di atas tuh nggak ada orang dan lampu juga mati. Kalau maling pun masuk dari mana, karena atas gue udah kunci semua. Ya gue di situ cuma gini doang, ya nggak tahu.
Itu masih jadi misteri. Kenapa? Dan itu masih dialamin ya? Masih sampai sekarang. Itu masih jadi misteri. Seorang kakek itu siapa? Sampai sekarang. Karena nggak ada yang tahu. Dan gue juga sampai sekarang kerja pun tadi gitu ya. Ya masih membayangkan kejadian tahun lalu. Nih, kalau boleh gue nanya nih Bang, lo kan masih kerja di kantor ini juga Masih. apa yang bikin lo tetap stay kerja di kantor ini dengan banyaknya gangguan yang lo alamin di tempat ini gitu? Oke, kenapa gue masih bertahan ya Bang? Sebenarnya gue kalau misalnya mau mikirin diri gue sendiri gitu ya, gue udah keluar dari lama. Gue udah keluar juga dari pas gangguan tuh kelar gitu, habis lebaran tahun kemarin, bisa aja keluar gitu. Tapi gue mikir lagi, kalau misalnya gue keluar ya pertama kan nyari kerja susah, itu satu. Terus yang kedua, di kantor gue ini juga nggak muluk-muluk gitu loh, kekeluargaannya juga ada. Jadi yang buat gue mutusin nggak keluar tuh ya itu. Dan gue juga udah mulai berdamai sama gangguan-gangguan itu. Jadi kayak ya udahlah, udah biasa. Sekarang gue udah mikir gitu, udah biasa. Gue udah ngalamin kok. Jadi gangguan-gangguan ini kalah sama nyamannya kerja di sini sebenarnya ya. Dengan gaya kerjanya, dengan orang-orangnya gitu ya. Iya, benar. Karena di luar dari yang tadi gangguan itu, kantor itu nyaman banget. Nyaman banget. Dan di saat lo kerja di sini itu bukan sebenarnya jaga kantor kan bukan job desk lo ya? Bukan job desk lo ya? Bukan. Tapi lo anak yang paling baru kerja di sana? Iya. Berarti sebelumnya karyawan lain pun juga ada, misalnya diharuskan nginep di kantor, karyawan lain pun juga ada ya yang kayak gitu ya? Enggak Bang, malah itu pertama kali. Jadi kayak ibaratnya gue tumbalnya gitu. Kayak gitu. Jadi pertama kali ada orang yang beneran ngejagain kantor kosong. Karena biasanya si penjaga ini yang selalu jagain ya? Iya. Kalau dari penjaga ini, emang dia pun sering ngalamin hal kayak gitu? Pernah dengar apa enggak? Sebelumnya sih dia nggak pernah, dia kan orangnya pendiam juga, jadi dia nggak pernah cerita. Tapi kayaknya pas belakangan ini gue cerita yang itu kan, yang kantor gue jaga, dia baru mulai buka-buka gitu kan. Nah dia juga jaga kantor juga baru. Kalau nggak salah Maret 2023 tuh dia baru mulai jaga. Jadi emang sebelumnya tuh kantornya emang sepi, jadi emang ditinggal gitu. Oh, nggak diinepin ya? Nggak diinepin, jadi kayak paginya ada orang, selesai kantor udah kosong gitu. Oh, tapi dari Maret itu sampai sekarang nih, dari Lebaran sampai sekarang, itu ada yang nidurin terus di kantor? Ada. Oh, ada yang beneran dijagain? Ada. Si bapak yang tadi tuh? Iya. Oke. Dan berarti kalau dihitung-hitung lu udah 2 tahunan ada tempat ini ya? Ada. Kurang lebih ya? Ada. Dan besok gue pas 2 tahun. Besok pas 2 tahun? Besok pas 2 tahun. Dan sampai sekarang semua dialamin. Kalau dari selain yang tadi ya, ada kejadian parah nggak? Atau apa penyebab yang pernah lo dengar kenapa kantor bisa begini? Gue waktu itu sempat kepo kan, kok di kantor ada sosok penari? Gitu tuh, yang bikin gue penasaran. Karena kan kantor kok bisa ada penari gitu. Akhirnya gue nanyalah ke atasan gue pas di bawah, Pak, saya kan sempat lihat sosok penari nih. Ini atasan lo yang bisa tadi? Yang bisa. Oke. Ini sosok penari siapa? Gitu kan. Diceritain lah. Jadi sebelum kantor gue bukan berdiri, jadi sebelum rumah ini dijadiin kantor gue, tahun 2016 atau 2017, gue lupa waktu dia ngomong tahun berapa, itu dulu sanggar tari. Nah, pada saat itu ada eksiden lah, salah satu guru di situ, guru penarinya ya, itu meninggal kecelakaan. Dan nggak jauh dari kantor. Karena pas yang gue selesai meeting itu ya, yang pas hari Senin selesai gue meeting, kan gue naik ke atas. Itu gue ngelihat lagi tuh sosok penari di dalam ruangan yang samping ruang meeting. Dan gue ngelihat mukanya. Itu mukanya hancur. Mukanya hancur. Dan di sini darah semua. Ya mungkin yang gue tangkap gitu ya, dia meninggal karena ketabrak mobil. Atau ketabrak mobil, atau mungkin ya something else lah gitu. Tapi waktu lo melihat sosok itu dengan perawakan yang jelas itu, bentuknya sejelas itu di mata lo? Bener-bener kayak muda atau tua? Apa bener-bener gak kelihatan ininya? Kalau dari perawakan tubuhnya itu masih 32 atau 35an umur. Tapi kalau dari muka emang gak jelas, karena udah bener-bener gak berbentuk lah.
itu sosok penari yang dari awal itu lo lihat ya, yang Iya. lakuin itu ya. Itu yang akhirnya terjawab gitu, kenapa ada sosok penari di kantor gue. Dan sampai sekarang gue masih sering sih dengar gamelannya. Jadi tuh pas kalau salah satu petunjuk kalau dia mau muncul tuh ada suara gamelan dulu, terus ada suara kayak senandung Jawa. Tapi bukan kayak sinden, tapi menyenandungkan gitu loh, lagu-lagu Jawa. Baru tuh nggak lama dia muncul. Dan itu lumayan sering lo alamin yang kayak gini, yang dari suara gamelan gitu-gitu. Dia sih muncul di waktu tertentu doang yang suara gamelan. Jadi nggak setiap waktu gitu. Soalnya kalau di waktu 7 hari tadi pas lo nginep, itu kan lo nggak ada ngalamin yang kayak gamelan gini kan. Tapi setelah itu sampai sekarang itu yang paling sering ada di kantor. Tapi cuma kayak waktu-waktu tertentu. Dan ini kantor masih hitungannya Jakarta ya? Iya, Jakarta. Ya? Masuknya ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Dari lu kerja di sana, karyawan di sana orang-orang lama semua atau banyak yang gonta-ganti gitu sih? Kalau di tempat lu kerja? Kalau rata-rata yang bapak-bapaknya ya, maksudnya yang ibaratnya di umur atas 30-an, itu orang lama semua. Oh enggak, jadi di kantor ini jarang gonta-ganti orang sebenarnya? Jarang banget. Jarang banget. Paling yang gonta-ganti itu cuma admin-adminnya doang. Admin udah ada 4 kali ganti. Tapi yang lo tahu ini ganti karena kerjaan atau ganti karena orangnya yang gua tahu sama hal-hal seperti ini? Ya yang gua tahu itu karena kerjaan. Tapi kerjaan. Di belakangnya juga nggak tahu. Iya. Ya nggak ada isu karena gangguan sosok atau apa mereka keluar ya? Nggak ada. Dan masih kerja dan besok pun 2 tahun kerja di sini ya? Iya, besok 2 tahun gue kerja. Nggak kerasa sih. Dan nggak ada kepikiran sama keluar karena hal ginian, nggak ada ya? Nggak ada. Jalanin aja lah ya. Jalanin gitu ya? aja. Karena lagi kerjaannya masih enjoy ya? Iya, karena gue mikirnya ya udahlah berdamai aja sama mereka. Toh yang gue pikir ya mereka juga hidup berdampingan, ya apa salahnya? Ya kalau ngalamin ya udah dikuat-kuatin aja. Iya, kuat-kuatin aja udah. 2 tahun ngalamin kerja dan hari-hari begini kan itu bukan hal yang gampang awal-awal pasti Bang. Sampai akhirnya nerima ya gitu. Iya. Lancar-lancar ya Bang kerja, rezekinya sehat-sehat terus. Amin. Semoga ke depan juga gangguan-gangguan gini berkurang. Amin. Kalau bisa malah nggak ada hal-hal seperti ini lagi. Amin. Nah teman-teman, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Bang Maul. Dan kalian bisa tulis saja di kolom komentar apa yang kalian lihat dari pengalaman Bang Maul. Apakah kalian di kantor juga ada yang ngerasain hal-hal di luar nalar? Kalian juga bisa share di bawah. Dan Bang Maul ada Instagram atau apa yang mungkin bisa di-share buat teman-teman? Ada sih Bang Instagram. Apa tuh? Di maul_1734. Oke, nah itu ada di bawah, kalian bisa lihat aja. Dan sekali lagi makasih banyak ya Bang. Sehat-sehat terus, lancar-lancar terus kerjaannya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terus support channelnya Narasi Misteri. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan klik subscribe-nya biar dapat updatean terbaru dari Narasi Misteri. Yaudah kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Maul pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.